COVID-19, virus berbahaya yang masih menggegerkan dunia ini seolah tiada habisnya menebar teror di Indonesia. Pasalnya, Kamis kemarin telah tercatat adanya penambahan 49.509 kasus baru COVID-19 di tanah air. Perasaan duka pun menyelimuti bumi pertiwi karena virus corona tak pandang bulu dalam mencari korban, mulai dari kalangan aparatur negara, tenaga kesehatan, hingga keluarga selebriti. Kini kabar duka justru datang dari aktor Arbani Yazis yang juga tengah kehilangan sosok sang ayah. Haji Zulkhairi Yahya menghembuskan nafas terakhir pada Kamis 22 Juli kemarin setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit karena terpapar COVID-19. Benarkah Arbani sempat kesulitan untuk menemukan donor plasma darah konvalesen sebelum ayahnya berpulang? Tidak hanya Arbani Yazis, duka mendalam kini juga tengah dirasakan oleh vokalis band Geisha, Regina Putirai. Pasalnya, ayahanda penyanyi cantik itu telah menghembuskan nafas terakhir pada Rabu 21 Juli lalu. Berpulang pada usia 49 tahun usai sembuh dari paparan COVID-19, ayahanda disemayamkan di rumah duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto. Meskipun mengaku sempat merasa sedih, marah, dan kehilangan, namun benarkah Regi justru merasa lega karena sang ayah tak lagi merasakan sakit saat kembali ke pangkuan Tuhan? Selain Regina Putirai dan Arbani Yazis, suasana duka cita juga tengah melingkupi keluarga Anwar Fuadi yang kehilangan dua orang tercintanya dalam kurun waktu yang sangat dekat. Belum ada sepekan, sang istri, Haja Farida, berpulang lantaran terpapar COVID-19. Kini, sang anak, Ferry Senapati pun menyusul sang ibunda ke pangkuan Tuhan Yang Maha Esa karena sebab yang sama. Lantas, benarkah istri dan anak dari aktor kawakan itu akan dimakamkan berdampingan? Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In-Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pandemi COVID-19 seolah tiada hentinya menebar teror di Indonesia. Setelah lebih dari 1 tahun kita berperang dengan virus berbahaya ini, namun tampaknya masih belum ada titik terang. Virus yang berasal dari negeri tirai bambu itu pun tak pandang bulu dalam menyerang korbannya. Mulai dari tokoh politik, seniman, tenaga kesehatan, hingga keluarga kalangan publik figur. Maka tak heran jika akhir-akhir ini banyak berita duka yang berseliweran di media sosial. Salah satunya adalah dari aktor muda Arbani Yazis yang tengah dirundung duka kehilangan ayahanda tercinta Haja Zulkhairi Yahya. Kabar tersebut pertama diketahui dari unggahan Instagram story Arbani. Diketahui, sang ayah menghembuskan nafas terakhirnya pada hari Kamis 22 Juli lalu. Dengan raut wajah yang masih berduka, pemain sinetron Roman Picisan itu pun menceritakan kronologi meninggalnya sang ayah. Arbani mengakui jika ayahnya meninggal lantaran terpapar COVID-19. Bokap itu baru masuk rumah sakit di tanggal 15 Juli kemarin, subuh-subuh. Jadi saya lagi bangun, memang tadinya nggak ada kenapa-kenapa, cuman tiba-tiba saya dibangunin mama subuh-subuh setengah 5, disuruh siap-siap untuk bawa papa ke UGD rumah sakit. Papa ngeluh sesaknya
ininya sesak gitu loh, jantungnya sesak, nafasnya sesak. Ya pikiranku tuh ada dua, ya kalau bukan COVID ya jantung, soalnya bapak tuh punya jantung gitu. Nah ternyata pas masuk UGD diperiksa segala macam, langsung di swab antigen, bapak ternyata positif, langsung ambil tindakan PCR. Dan mau nggak mau bapak harus di rumah sakit karena saturasinya ternyata turun ke 85%. Juga memang kepengennya papa ya kalau bisa satu tempat sama Kadila atau almarhum ininya, ibu pertamanya, istri pertamanya gitu loh, kan dekat tuh di situ. Jadi ya biar ya siapa tahu mereka ketemu atau segala macam gitu sih. Permintaan dokter ya. Tapi tadi pemakamannya sesuai protokol COVID juga atau gimana? Sesuai protokol COVID. Selain terpapar COVID-19, Arbani mengaku bahwa ayahnya memang memiliki komorbid berupa penyakit jantung. Meskipun awalnya sempat mengalami perkembangan yang cukup baik, namun tiba-tiba saturasi sang ayah menurun secara signifikan. Arbani mengaku sempat mencari donor plasma konvalesen. Namun bagai pepatah, malang tak dapat ditolak, mujur tak bisa diraih. Saat plasma konvalesen sudah di tangan Arbani, sang ayah sudah terlanjur berada dalam kondisi kritis dan akhirnya menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Hermina Ciputat, Tangerang Selatan. Sakit jantungnya tuh memang udah lama, cuman ya gimana ya, karena adanya penyakit ini kita jadi was-was lagi gitu. Padahal kontrol segala macam tuh bagus-bagus aja papa. Saya yang suka bolak-balik ke sana segala macam karena supir nggak ada, yang bisa nyetir cuma saya di rumah. Jadi ya saya yang bolak-balik ngurusin bapak ke rumah sakit. Itu dipanggil, papa dipanggil itu jam 3.50. Jam 3.50 pagi. Jadi kan memang dibutuhkan plasma darah. Saya sudah dari ambil plasma darahnya karena kurirnya kurang. Saya yang jalan, ya dikabarin bapak udah kondisi kritis. Saya masuk rumah sakit, papa udah yang kritis gitu. Papa udah kritis gitu sampai akhirnya plasma darahnya juga udah di transfusikan, tapi ya Allah berkata lain, jadi ya kayak gitu. Saat kejadian itu ada saya di sebelah bapak. Suster dia suka copot-copotin oksigennya gitu, ya mungkin udah nggak betah atau gimana. Ya udah sampai akhirnya saturasinya drop lagi, tapi kok makin drop. Beliau sebagai anak yang baik dan beriman, taat kepada orang tua, kedua orang tuanya, dia selalu mendampingi orang tuanya. Walaupun dia harus memakai pakaian APD lengkap. Nah, itu informasi yang dari kakaknya, karena kakaknya sendiri tidak bisa. Nah, jadi Bani yang pakai APD yang menemani. Setelah menceritakan kronologi meninggalnya sang ayah, dengan penuh haru Arbani mengisahkan bagaimana sang ayah mengajarinya tentang banyak hal yang selalu ia ingat hingga saat ini. Lantas, seperti apakah sosok sang ayah di mata Arbani? Ya, papa tuh salah satu orang yang kuat, punya semangat tinggi segala macam. Dia banyak ngajarin saya juga. Terus juga papa tuh selalu bilang kalau orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa. Papa tuh dikenal baik lah di sini, di komplek, udah jadi seperti orang tua bersama. Begitu juga di teman-teman saya, banyak banget yang yang seneng, yang sayang sama papa saya. Sampai tadi banyak juga yang datang untuk nganterin papa. Aku senengnya sama papa tuh, papa orangnya friendly, orangnya tuh memang suka ngobrol, suka bercanda segala macam. Jadi sama teman-temanku juga pada masuk semua ke papa, pada ngerasa kayak ini bokap gua juga. Udah sebegitu hormatnya mereka sama bokap aku sendiri. Terus juga agamanya kuat papa.
beliau setiap hari ngaji, setiap hari di rumah ini kalau sore, apalagi Senin sama Kamis, dia selalu puasa itu, dia selalu baca Quran, dan itu pasti hal yang dikangenin, pasti udah nggak ada suara itu lagi mulai sekarang. Buat almarhumnya yang pastinya semoga kuburnya dilapangkan, diterangkan, dijauhi dari siksa kubur. Semoga almarhum Papa juga tenang di sana. Amalan-amalan semua perbuatan baiknya, mau yang sekecil atau yang enggak disengaja oleh beliau, itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Papa juga diterima di sisi Allah, diterima di surganya Allah, dan ya semoga Papa sekarang, aku menghibur dirinya itu ya sekarang Papa udah bisa ketemu sama waktunya Papa untuk ketemu dan ngumpul bareng Kadila sama Mama Rosma dulu sekarang. Itu yang nguatin aku sekarang. Semasa hidupnya, Ayah Arbani tergolong sebagai orang yang humoris dan taat beragama. Maka tak heran jika banyak kerabat, saudara, dan teman-teman Arbani yang meluangkan waktu untuk mengantarkan sang ayah ke tempat peristirahatan terakhirnya. Pemakaman pun dilaksanakan sesuai dengan protokol COVID-19. Dan sedikit bercerita bahwa beliau ini, bapaknya Arbani ini orang yang baik. Waktu itu punya kenangan tersendiri sama ayahnya Arbani ini ketika umroh bersama. Beliau ini orang yang baik dan sempat orangnya itu periang, suka bercanda, dan kalau di hotel gitu, kalau misalnya habis dari ibadah itu dia di hotel itu ngajakin saya, biasanya saya sama beberapa teman, ayo Pur kita ke bawah yuk, ke bawah, menikmatin suasana di kota Madinah, di Mekah gitu-gitu, di bawah di hotel kita sambil ngobrol-ngobrol, ngopi gitu, bercanda gitu. Beliau ini orang yang baik gitu. Turut berbelasungkawa atas meninggalnya ayahanda dari Arbani Yasis. Semoga husnul khotimah dan diampuni segala dosa-dosanya dan diterima semua amal baiknya, dan buat keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan ketabahan, kesabaran gitu. Bapaknya dulu kita pernah bareng umroh ya. Umroh bareng. Ya buat Arbani ya. Saya pribadi mau ngucapin turut berbelasungkawa, mudah-mudahan ayah tercinta diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan ditaruh tempat yang baik di sisi Allah. Amin. Dihadiri oleh seluruh keluarga. Ya, jadi ada kakaknya Arbani Yasid, Ari tadi, ada adiknya Asha, ada mamanya, Mama Ati. Ya ada saya sebagai adik dari almarhum, ya sesuai protokol COVID, dan kita batasi karena di sini Satgas dari DKI juga memberlakukan itu. Jadi tadi kursi hanya 5, yang lainnya jauh-jauh. Begitu juga tadi waktu diazankan, disolati. Jadi tadi disolatin sama anak tertuanya Ari, sama Arbani juga disolatkan. Ya, disolatkan kembali di sana tadi di rumah sakit sudah dimandikan. Udah dengar kabar sih dari beberapa hari yang lalu lagi sakit. Semalam juga kan kita juga udah bantu support butuh plasma darah juga papanya banyak kan. Ya tiba-tiba tadi pagi dapat kabar udah nggak ada gitu ya, sedih. Tadinya mau nyempetin dulu ke rumah sakit, cuma karena kebetulan juga kita harus kerja dulu, kita harus syuting dulu, ya udah akhirnya kita memastikan untuk kita kesini aja. Dan memang sesuai prokes kan nggak direkomend buat ikut ya. Karena juga prosesi makamnya kan semuanya ngeliatin dari jauh gitu. Cuman ketika
ketika udah di sini tanya boleh kalau nyekar sebentar, oh ya udah nggak apa-apa. Dia juga udah diwakilin teman-teman juga sih, teman-teman yang lain udah banyak juga tadi kan. At least Bani udah mencoba lah, udah berusaha yang terbaik, keluarga juga udah berusaha yang terbaik, cuman ya mungkin ini jalan terbaik ya udah harus tetap dijalanin aja. Kita sebagai sahabatnya Arbaniasis mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya atas kepergian ayahanda dari Arbaniasis. Semoga keluarga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah semoga ayahanda dari Arbaniasis ditempatkan di sisi terbaik Allah. Kabar duka tidak hanya datang dari Arbaniasis. Pasalnya, vokalis band Geisha, Regina Putirai pun sedang dirundung duka mendalam pasca berpulangnya sang ayah, Regi Putirai, pada Rabu 12 Juli lalu. Diketahui, ayah Regina berpulang setelah dinyatakan sembuh dari paparan COVID-19. Berpulang pada usia 49 tahun, sang ayah disemayamkan di rumah duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto. Lantas, benarkah jika sebelum ayahnya berpulang, seluruh keluarga Regina Putirai sempat dinyatakan positif COVID-19? Papa tuh dipanggil Tuhan di hari Rabu tanggal 21 Juli jam 4.50 sore. Kronologisnya memang di tanggal 30 Juni atau 1 Juli memang kita semua dinyatakan positif COVID-19 gitu. Dan dari situ kita melakukan isolasi mandiri di rumah, kita berempat di rumah dan mengonsumsi obat-obatan juga memang dari dokter gitu kan. Ada penyakit istilahnya ada penyakit bawaan ya gitu ya di lambungnya dia. Jadi mungkin memang ya, dokter bilang itu memang kalau obat COVID itu memang dosisnya memang tinggi jadi gitu. infeksi ke lambung. Ya, dan akhirnya infeksi akhirnya memicu ke lambungnya gitu. Akhirnya infeksi ke lambungnya dan akhirnya lumayan agak drop gitu. Maksudnya lambungnya infeksinya tuh di tanggal 6 gitu. Jadi yang kayak dia muntah-muntah, mual-mual gitu. Dan itu langsung mama juga agak sesak di tanggal 6 itu, langsung dua-duanya ke rumah sakit ya? Iya. Ditemani oleh adiknya penyanyi Reno Putirai, Regina pun menuturkan kronologi berpulangnya sang ayah, mulai dari pemindahan ayahnya ke ICU, pemasangan ventilator, hingga nafas terakhir sang ayah yang akhirnya kembali ke pangkuan Tuhan Yang Maha Esa. Hari dia total beliau di ICU 15 hari. Jadi sempat papa dan mama tuh 3 hari sempat dirawat inap di ruangan yang biasa gitu, kamar berdua, dan di kondisi hari yang ketiga papa tuh drop saturasinya gitu, dan akhirnya dokter memutuskan untuk memindahkan papa ke ICU. Berlangsung mungkin ya 7 hari 8 hari itu dia memakai 7 hari ya mungkin 10 hari lah, dan akhirnya sempat dokter memutuskan juga akhirnya untuk memakai ventilator. Jadi pakai ventilator tuh 2 hari yang lalu. Tapi puji Tuhannya memang dari 4 hari yang lalu lah udah dinyatakan negatif. Jadi memang itu COVID-nya sudah tidak ada. Mungkin karena badannya udah lemah untuk organ-organnya udah lawan COVID, udah berjuang lawan COVID. Makanya waktu itu langsung lari ke paru-paru, jadi udah menyebar luas, akhirnya waktu itu pasang ventilator, dan di situ saturasinya pun sempat drop 50%. Dari 50 naik ke 65, naik ke 83, sempat 90. Tapi memang nafasnya masih berat. Kata dokter, istilahnya emang karena nih bakteri virusnya ini udah nyebar gitu. Pompa, kita berdoa semuanya. Akhirnya
emang udah Ya, sekian memang lama, itu, setengah iya. jam ya Setengah kita jaman. lihat, akhirnya Memang oke, nggak, kita tunggu di memang luar. nggak ada respon. Akhirnya ya memang udah istilahnya waktunya Tuhan buat papa ya sekarang ini gitu. Memang gilirannya dia sekarang. Jadi kita sekeluarga semua cuma bisa mengucap syukur aja karena Karena istilahnya dia udah sembuh sekarang. memang sudah sembuh dan sehat sempurna. Ya. Meskipun sempat merasa sedih, kehilangan, dan kecewa saat ayahanda berpulang, namun Regina mengaku lega karena sekarang sang ayah sudah tidak lagi mengalami sakit karena Tuhan telah mengangkat semua penyakitnya dan membawa sang ayah ke tempat yang lebih tenang. Yang pastinya kalau secara manusia gitu ya, secara logika pastinya sedih-sedih banget, kehilangan banget. Mau marah istilahnya kalau bisa marah mau banget gitu. Dan kalau kecewa ya maksudnya kalau secara manusia kecewa banget. Cuma tapi aku tuh bener-bener ngerasain kekuatannya Tuhan gitu. Aku bener-bener ngerasain tuh Tuhan tuh bener-bener nyata banget di aku. Maksudnya istilahnya kita dikasih, istilahnya Tuhan kasih kita tuh damai sejahtera, kekuatan, ekstra penghiburan. Memang bener-bener nyata banget gitu. Jadi kita istilahnya nih bukan yang kayak sok-sokan kuat atau gimana, tapi memang istilahnya hati nih rasanya bersukacita aja, maksudnya tenang aja karena kita juga udah tahu emang waktunya papa ya emang ya sekarang ini gilirannya dia emang sekarang, mau nanti 5 tahun 10 tahun berapa tahun ya istilahnya kita akan ketemu juga dengan situasi seperti ini gitu. Kita nggak menyalahkan kondisi karena COVID enggak, tapi memang sudah waktunya dan emang rencana Tuhan emang kayak gini gitu. Jadi kita memang ini yang terbaik buat dia. Benar. Dia udah sembuh sekarang. Iya, terbaik buat dia dan memang yang pastinya terbaik buat kita walaupun ini berat banget yang pastinya secara manusia ini kondisi terberat gitu. Tapi Tuhan buat kondisi istilahnya di dalam kelemahan Tuhan justru kasih kemenangan. Selain Arbani Aziz dan Regina Putirai, kabar duka kembali datang dari aktor kawakan Anwar Fuady. Setelah kepergian sang istri pada 18 Juli lalu, kini sang aktor harus rela melepas kepergian anak sulungnya, Ferry Sonapati, ke rahmatullah. Sama seperti sang ibunda Farida Fuady, sang anak pun berpulang lantaran terpapar COVID-19. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Ferry sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Bakti Asih Karangtengah, Ciledug. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini saya mewakili keluarga dari almarhum suami saya karena Bapak tidak bisa hadir karena beliau memang sedang menghindari untuk keluarga yang di Japos. Kami semua sedang positif, jadi beliau tidak bisa hadir di sini karena emang beliau sehat. Karena kami tidak mau ada apa-apa sama beliau. Dan untuk almarhum suami saya yang bernama Ferry Sonapati bin Anwar Fuady yang meninggal pada hari ini, saya mohon maaf apabila selama hidup suami saya beliau pernah punya kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Iya, emang sebenarnya udah sesak dari rumah, cuman beliau tuh udah saya ajakin ke dokter, cuman dia bilang enggak, saya mau di rumah aja. Kemarin pun saya paksa untuk ke dokter. Nyampe di sana baru diinfus, ayo kita pulang, aku nggak mau di sini katanya. Saya pengen tidur di rumah katanya. Saya nggak mau di sini, stres saya di sini malahan katanya. Saya mau pulang katanya. Cuman karena saya lihat emang oksigennya tipis, saya harus paksain dia harus mau gitu. Sebenarnya dia harus membutuhkan ICU, cuman saya udah nyari kemana-mana itu semua ICU penuh. Jadi susah sekali untuk mendapatkan ruangan ICU. Diketahui, jenazah sang anak dimakamkan pada hari Rabu 21 Juli lalu dengan menggunakan protokol kesehatan di Yayasan Taman Makam Wakaf Al-Ma'arif, Tangerang.
Ditemui di tempat peristirahatan terakhir Ferry, istri Ferry Senapati pun menceritakan kronologi berpulangnya sang suami dan kenangan akan sikapnya yang taat beribadah saat almarhum masih hidup. Dengan berlinang air mata, sang anak Faradila pun mengaku sedih lantaran tidak bisa memeluk sang ayah untuk terakhir kalinya. Beliau orangnya suka bercanda, tapi intinya beliau itu orangnya sangat baik, sangat taat dalam beribadah. Dalam sakit pun dia selalu ingin sholat dan terus sholat. Dan dia tidak pernah meninggalkan satu kali pun waktu dalam hidupnya untuk sholat. Tapi aku udah tahu dia mau pulang. Aku nggak pernah doain maksa dia untuk sembuh. Aku selalu doa supaya dia dikuatin aja. Kalau mau pulang nggak apa-apa. Karena udah cukup lama nahan sakit. Aku cuma nggak mau dia sakit. Dari dia pulang aku ikhlas. Aku cuma sedih karena nggak bisa meluk. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.